Zeus nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencrit demi seencrit, lama-lama akan menjadi seencrot. Yap, itulah moto hidup yang dipegang teguh oleh para opa-opa Korea dalam memberikan soft killer manga One Piece. Manga One Piece chapter 1037 mendapatkan judul Suron Hake, atau jika diartikan ke dalam bahasa Londo, yaitu 8 Trigram Dragon Sake, salah satu nama serangan terbaru milik Kaido. Manga One Piece chapter 1037 dimulai dengan memperlihatkan kondisi festival api di ibu kota bunga yang sebentar lagi akan mencapai klimaksnya. Yap, sampai saat ini para warga ibu kota bunga masih belum menyadari jika nyawa mereka semua sedang terancam. Pasalnya, Onigashima saat ini tengah bergerak menuju ke ibu kota bunga dan akan tiba kurang lebih 5 menit lagi. Saat ini, Momonosuke, calon shogun mesum Wano Kuni masa depan, sedang berusaha menarik pulau Onigashima menjauhi ibu kota bunga demi untuk menyelamatkan seluruh warga Wano Kuni yang saat ini sedang terbuai oleh tuak cap orang tua. Shin kemudian berpindah ke pertarungan antara Luffy melawan Kaido di atap Onigashima. Di tengah-tengah pertarungannya melawan Luffy, Kaido masih sempat untuk meminum tuak cap orang tua. Kemudian, Kaido mengeluarkan teknik baru yang dinamakan Suron Hake. Dan sepertinya teknik ini digunakan oleh Kaido ketika dia dimabuk alkohol, yang katanya jahat tapi enak. Karena kondisi Kaido yang terlalu kobam, dia melalui fase emosi yang berbeda-beda ketika bertarung melawan Luffy. Mulai dari kesedihan, tangisan, bahkan hingga kondisi marah-marah. Kondisi Kaido yang sedang dimabuk janda memang bisa menjadi pisau bermata dua baginya. Di satu sisi, Kaido akan kesulitan mengendalikan diri dan emosinya. Namun di sisi lain, Kaido secara tidak langsung akan bertambah kuat. Mengingat dalam keadaan mabuk, biasanya hormon adrenalin akan meningkat, di mana menyebabkan rasa sakit yang diterima akan dirasa lebih kecil. Selain itu, etanol yang terkandung di dalam sake milik Kaido akan berinteraksi dengan serat ototnya, sehingga secara tidak langsung Kaido akan menjadi lebih kuat. Kaido kemudian menyerang Luffy dengan teknik baru yang dinamakan Gundari Ryuseigun. Kemudian Luffy juga mengeluarkan teknik baru yang dinamakan Gomu Gomu no Rock Gatlingan. Yap, Gundari sendiri merupakan salah satu penguasa neraka dalam kepercayaan agama Buddha yang merepresentasikan amarah. Sedangkan teknik Luffy kembali menggunakan embel-embel rock. Rock sendiri merupakan burung mitos yang populer di area Timur Tengah. Bentuknya sangat mirip dengan burung elang, namun ukurannya jauh lebih membagongkan. Selain itu, nama serangan Luffy yang dilapisi dengan haki raja dan yang sudah dia gunakan menggunakan embel-embel rock, yaitu Rock Gun dan Rock Gatlingan. Shin kemudian jauh berpindah ke kastil Pangea di Mary Joyce, tempat di mana para kakek legend bersemayam. Terlihat para Gorosei sedang mengadakan podcast mengenai penangkapan Nico Robin. Selagi mereka berbincang, Shin kembali dipindahkan ke Wano Kuni. Namun kali ini memperlihatkan kapal perang milik pemerintah dunia yang saat ini masih berlayar di perairan dekat dengan Pulau Wano. Seseorang dari armada tersebut tiba-tiba menelpon Gorosei dan menginformasikan jika mereka melihat sesosok bayangan. Gorosei yang mendengar informasi tersebut terkejut dan berkata jika hal tersebut tidak mungkin terjadi. Bahkan bagi para kakek legend itu, bayangan yang dilihat oleh para agen pemerintah dunia merupakan sebuah sosok legenda, di mana sosok tersebut belum terbangun dalam beberapa abad lamanya. Telepon pun ditutup. Para Gorosei kembali melanjutkan podcast mereka. Kali ini mereka membicarakan mengenai sebuah buah iblis. Bahkan mereka menggunakan nama lain untuk mendeskripsikan buah iblis tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan nama asli dari buah iblis itu. Buah siapakah itu? Memang belum dijelaskan, namun sudah dikonfirmasi jika buah iblis yang dibicarakan oleh Gorosei bukanlah buah iblis Gomu Gomu no Mi milik Luffy. Manga One Piece chapter 1037 diakhiri dengan memperlihatkan identitas sebenarnya dari sosok bayangan yang dilihat oleh armada kapal milik pemerintah dunia. Bayangan yang sangat membagongkan tersebut ternyata milik dari Zunisa. Zunisa saat ini berada di belakang armada besar dari pemerintah dunia. Pasti banyak yang bertanya, Min, kok nggak ada info kedatangan Garp, Fujitora, dan Koby ke Wano? Memang nggak ada, bos. Karena sang pemberi soft killer telah mengkonfirmasi jika pada chapter 1037
tidak diperlihatkan adanya angkatan laut sama sekali. Dan kapal perang yang berlayar di perairan Wano seluruhnya berbendera World Government. Sehingga kedatangan Garp, Fujitora, serta Koby masih sebatas kabar burung semata. Yap, untuk kalian yang masih bingung mengenai tanggapan dari para Gorosei perihal Zunisa, Mimin akan mencoba menjelaskan. Gorosei berkata jika Zunisa tidak mungkin berada di Wano Kuni karena gajah tersebut belum terbangun hingga beberapa abad lamanya. Bagi nakama Opler yang belum tahu, Zunisa merupakan monster gajah yang sudah hidup berabad-abad lamanya dan dia dihukum untuk tetap terus berjalan mengelilingi lautan. Itulah mengapa para Gorosei tidak percaya jika Zunisa bisa berada di Wano Kuni. Karena mereka berpikir jika Zunisa masih terus menjalani hukumannya dan masih belum terbangun. Sehingga yang ditakutkan oleh para Gorosei adalah kebangkitan dari sosok yang mampu mengendalikan Zunisa. Karena jika Zunisa mampu dikendalikan, maka dia bisa menjadi senjata yang mematikan. Dan Gorosei belum mengetahui jika Momonosuke lah yang mampu mengendalikan Zunisa. Apakah sebenarnya Momo juga salah satu senjata kuno sama seperti Shirahoshi yang mampu mengendalikan Seeking? Apakah Momo adalah Uranus? Keberadaan Zunisa tidaklah muncul secara tiba-tiba. Dia sudah ada di perairan Wano saat pasukan aliansi menyerang Onigashima. Apakah kalian ingat pada One Piece chapter 984? Marco berkata jika dirinya melihat ada bayangan aneh saat dia terbang menuju Onigashima. Dan sudah dapat dipastikan jika bayangan itu adalah bayangan dari Zunisa. Selain itu, sepertinya podcast yang diadakan oleh Gorosei berhubungan dengan langkah-langkah yang harus mereka jalankan untuk tetap mempertahankan dunia ini agar tetap berada di bawah keteknya Im Sama. Di mana langkah yang pertama adalah dengan menangkap Nico Robin. Mengapa baru sekarang Gorosei memerintahkan agen elitnya untuk menangkap Tante Uhui satu ini? Karena saat ini Robin sedang berada di sarang Yonkou dan akan menjadi pekerjaan yang lebih sulit untuk menangkapnya apabila Robin sudah berada dalam genggaman para Yonkou. Selain itu, para Gorosei juga sedang merencanakan sesuatu dengan salah satu buah iblis yang bahkan namanya mereka samarkan. Apakah mereka sedang mencari buah iblis tersebut agar tidak jatuh pada seseorang yang berbahaya? Jika kalian sadari kelompok siapa yang gencar untuk mencari buah iblis, yap, betul, bajak laut Kurohige. Apakah perkataan Teach pada One Piece chapter 956 di mana dia akan bergerak untuk mengambil sesuatu sebelum didapatkan oleh angkatan laut berhubungan dengan buah iblis legendaris tersebut? Wadaw. Mimin sekali lagi ingin mengingatkan, jika Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya pada One Piece chapter 1037 kali ini, itu artinya minggu depan One Piece libur. Yos nakama, itulah video full spoiler untuk One Piece chapter 1037. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.